Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Ardi Fajriansah, jurusan Pendidikan Agama Islam. NIM saya 22 12 10 115. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis ketiga dari kitab Mawa'idul Usburiyah ataupun dars ke-11. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis ketiga dari kitab Mawa'idul Usburiyah ataupun dars ke-11 dari mata kuliah Qira'atul Kutub. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yanzuru ila wajhi syaikhi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur melihat wajah orang-orang yang sudah tua, sobahan di waktu pagi, wa masaan dan di waktu sore. Wa yaqulu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku, qad kabura sinnuka." Telah tua waroko jilduka, telah tipis kulitmu atau telah keriput kulitmu. Wadaqo azmuka, telah rapuh tulangmu atau telah keropos tulangmu. Waqtaroba ajaluka, dan telah dekat ajalmu. Wahana kudumuka ilayya, maka malulah kepadaku. Fastahi, karena sesungguhnya minni, aku pun malu. Fa ana astahi min sayyiatika, aku pun malu atau tidak tega min sayyibatika, karena ubanmu atau karena usiamu. Sayyibatika ini ubanmu. An a'dabika finnari, karena ubanmu untuk menyiksamu finnari, di dalam neraka. Wa hukiya an aliyan, dan dikisahkan dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, kana yadhabu ilal jama'ati li sholatil fajri, ketika sahabat Ali berjamaah salat subuh masri'an, dengan tergesa-gesa. Falaqiya syaikhan, lalu ia bertemu dengan orang tua renta, fitoriki, di jalan. Yamsi qadamahu ala sakinati wal waqari, di depannya dengan tenang dan santai. Wa ma mara ala Ali radhiyallahu anhu, dan sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu tidak melewatinya. Takriman, karena memuliakannya, memuliakan si orang tua tadi. Wa ta'ziman, dan mengagungkannya atau menghormatinya. Syaibatihi, karena ubannya. Hatta hana waktu tulu'il syamsi, karena sampai kedekatlah waktu terbitnya fajar atau terbitnya matahari. Falamma dana asyaikhu, ketika orang tua itu telah dekat, ila babil masjidi, pada dekat ketika orang tua telah dekat pada pintu masjid. Falamma yadkhulul masjida, maka ia tidak memasuki masjid.
Fa'ali ma'ali radhiyallahu taala anhu, lalu sahabat Ali radhiyallahu taala anhu mengetahui annahu kana minan nasara, bahwa dia adalah orang Nasrani. Fadakhala 'alal masjida, beliau pun Ali bin Abi Thalib memasuki masjid. Fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir ruku'i, dalam keadaan ruku. Fatawala ruku'a, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rukunya. Mikdaran ruku'aini, kira-kira 2 ruku. Hatta adrakahu Ali radhiyallahu taala anhu, sehingga sahabat Ali bin Abi Thalib, hatta adrakahu Ali radhiyallahu taala anhu, sehingga sahabat Ali bin Abi Thalib itu bisa mendapati sholat berjamaah ataupun tidak ketinggalan sholat berjamaah ataupun tidak masbuk. Falamma faragha min sholatihi, lalu ketika selesai, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam tawalta ar-ruku'a, mengapa engkau memanjangkan ruku fi hadhihi sholati, di dalam sholat ini? Maka tataf'ala mithla hada, engkau tidak pernah melakukan seperti ini." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Lamma raqa'tu, ketika aku ruku, wa qultu, dan ketika aku membaca subhana rabbil azimi, kama kana wirdin, seperti wirdin yang aku biasa baca, an arfa arosi, dan aku hendak mengangkat kepalaku, ja'a Jibril alaihi salam, datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Wa wada'a janahahu, dia meletakkan sayapnya di atas punggungku, ala dhuhrihi, wa wada'a janahahu ala dhuhrihi, dia meletakkan sayapnya di atas punggungku. Wa akhodani, dan menahanku tawilan, dengan lama. Falamma rafa'a janahahu, ketika dia mengangkat sayapnya, rafa'tu ra'si, aku pun mengangkat kepalaku. Faqalu, maka para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, lima fa'ala hakadha, mengapa malaikat Jibril melakukan demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala mas'altuhu an zalika fahadhara. Rasulullah sallallahu menjawab, aku tidak bertanya kepadanya tentang itu. Fahadhara, maka hadirlah malaikat Jibril alaihi salam, wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna aliyan, sesungguhnya sahabat Ali bin Abi Thalib, kana yastajilu lil jamaati, sedang tergesa-gesa untuk berjamaah. Falaqiya saykhan, lalu ia bertemu dengan orang tua Nasrani, fit tariqi, di dalam perjalanannya. Walam ya'lam Aliyun annahu Nasrani, tapi Ali tidak mengetahui bahwa orang tua itu seorang Nasrani. Wa akramahu, dia memuliakannya.
li ajali syaibatihi, karena ubannya. Wa ma taqaddama anhu, dan tidak mendahuluinya. Wa hafadha haqqahu, dan menjaga hak-haknya. Fa amaroni Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhku an akhudduka fir ruku'i, memerintahku agar aku menahanmu di dalam ruku. Hatta yudrika aliyu sholatul fajri, sehingga sahabat Ali bin Abi Thalib bisa mendapatkan sholat fajar atau sholat subuh, atau tidak ketinggalan sholat subuh. Wa hada laisa biajbin, ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Wa ajabil ujbi, dan sesuatu yang paling mengejutkan dari yang mengejutkan itu adalah annallaha ta'ala amara Mikail alaihi salam, sesungguhnya Allah yang maha luhur memerintahkan pada malaikat Mikail alaihi salam an ya'khudha syamsu, untuk menahan matahari, bi janahihi, dengan sayapnya. Hatta latat lu asyamsu, sehingga matahari tidak terbit lama. Latat lu asyamsu tawilan, sehingga matahari tidak terbit lama. Li ajli Ali radhiyallahu ta'ala, karena sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala hadhihi darajatu, Musani pun berkata, hadhihi darajatu birahmatika syaikhu, derajat ini atau kemuliaan ini adalah bihurmati syaikhu alfani, yaitu menghormati orang tua yang sudah sangat tua. Ma'annahu kana nasraniyan, padahal dia adalah seorang Nasrani. Hikayatul ukhra, cerita yang lain atau hikayat yang lain, lama qarubat wafatun ustadi, ketika telah dekat wafatnya guru dari Abi Mansur al-Maturidi, dari Syekh Abu Mansur al-Maturidi rahimallahu ta'ala, semoga Allah yang maha luhur merahmati beliau. Wa kana yauma idin ibni samanina sanatan, guru beliau pada waktu itu berumur 80 tahun. Famarido asy-syaikhu, lalu syekh itu atau guru Syekh Abu Mansur itu sakit. Fa amara Abu Mansur, dan memerintahkan Syekh Abu Mansur al-Maturidi an yatluba abadan bimithlihi sinnan, mencari seorang budak yang berumur sama seperti guru Syekh Abu Mansur. Wa yastariyahu, dan membelinya. Wa yuqtiqahu, dan memerdekakannya. Wa yuqtiqahu anhu, dan memerdekakan budaknya. Fatolaba Abu Mansur, Syekh Mansur pun mencari. Fama wajada misla hadal abdi, namun tidak menemukan budak seperti ini. Faqalu, orang-orang pun mengatakan, kaifa tajidu abdan, bagaimana kamu akan menemukan budak berumur ibna samanina sanatan, berumur 80 tahun.
wa huwa yabqa 'ala riqi, sedangkan ia masih tetap menjadi budak. Walam yu'taq, dan tidak memerdekakan. Faraja'a Abu Mansur rahimallahu taala Syekh Abu Mansur rahimahullah ta'ala, beliau pun kembali ila ustadihi, kepada ustadnya atau kepada gurunya. Fa akhbarahu ma'an, menceritakannya an maqalatihin nasi, kepadanya tentang ucapan-ucapan orang-orang tadi. Falamma sami'al ustadu hadhil maqalah, ketika gurunya mendengarkan ucapan ini, wada'a ra'sahu, gurunya pun meletakkan kepalanya alat turabi, di atas tanah, ataupun gurunya bersujud, wa naja rabbahu, dan bermunajat kepada Tuhannya. Wa qala, dan berkata gurunya Syekh Abu Mansur, ilahi, wahai Tuhanku, innal makhluqa la yahtamilu, sesungguhnya makhluk tidaklah menanggung karamuhu, kemuliaannya, idza balago, tatkala budaknya, ila balago abadahu samanina sanatan, tatkala budaknya berumur 80 tahun, bi an yabqa 'ala riki, dengan masih tetap menjadi budak, bal yu'tiquhu, tetapi ia tidak dimerdekakan. Fa ana balagtu samanina sanatan, lalu aku telah mencapai umur 80 tahun. Fa kaifa, maka bagaimana engkau la tu'tikuni, tidak memerdekakanku, minan nari, dari api neraka. Wa anta karimun, sedangkan engkau adalah zat yang maha mulia. Jawadun, maha pemurah. Azimun, maha agung. Ghafurun, maha pengampun. Syakurun, dan maha menerima syukur. Wa ataqahu Allahu ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala yang mahlur, bihusni munajabati, memerdekakan gurunya karena bagusnya munajat tadi. Nah, penjelasan dari hadis ketiga ini, yaitu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi Anas bin Malik berkata, sesungguhnya Allah yang maha luhur melihat wajah orang yang sudah tua di waktu pagi dan sore. Lalu ia berkata, wahai hambaku, telah tua umurmu, telah tipis kulitmu atau telah keriput kulitmu, telah rapuh tulangmu, dan telah dekat ajalmu, dan telah tiba waktu kedatanganmu kepadaku. Maka malulah kepadaku, karena sesungguhnya aku pun malu karena ubanmu untuk menyiksamu di dalam neraka. Nah, dikisahkan ada suatu kisah dari Ali bin Abi Thalib, bahwa ketika Ali bin Abi Thalib hendak berjamaah sholat fajar atau sholat subuh dengan tergesa-gesa atau terburu-buru, lalu di jalan dia bertemu dengan salah seorang orang tua yang renta, yang terdapat uban di rambutnya. Lalu Sayyidina Ali tidak mendahulinya karena ia memuliakan dan menghormati ubannya ataupun menghormati umurnya tadi. Nah, karena itu beliau hampir saja telat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, sampai di depan pintu masjid, dekat pintu masjid, ternyata orang tua tadi tidak masuki masjid, melainkan berbelok ke arah yang lain, karena orang tua tadi itu seorang Nasrani. Selanjutnya lalu Ali bin Abi Thalib pun masuk ke dalam masjid dan sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad. Nah, ketika sampai dalam masjid, beliau Nabi Muhammad dan berserta para sahabat yang lainnya itu sedang ruku. Lalu langsunglah Ali bin Abi Thalib ruku, dan setelah itu sampai selesai sholat dan tidak menjadi makmum masbuk ataupun makmum yang ketinggalan. Nah, setelah sholat, para sahabat pun bertanya, Rasulullah, mengapa engkau
rukunya lama sekali, tidak seperti sholat biasanya. Lalu Rasulullah menjawab, karena ketika aku ruku dan aku membaca Rabbana dan aku membaca Sami Allahu liman hamidah, aku datanglah Sami Allahu liman hamidah. Ketika aku ruku, kata Rasulullah, dan mengucapkan lafaz Subhanaka Rabbil Azimi, maka datanglah malaikat Jibril yang sayapnya menahan kepalaku ketika aku ingin mengangkatnya. Setelah Ali bin Abi Thalib datang, lalu sayapnya malaikat Jibril itu dilepas, dan kemudian Rasulullah SAW bisa kembali sholat seperti biasa ataupun kembali iktidal. Nah, lalu setelah sholat, para sahabat juga bertanya lagi, yaitu mengapa malaikat Jibril melakukan seperti itu? Lalu Rasulullah menjawab, aku belum bertanya tentang hal ini. Nah, setelah itu tidak lama kemudian malaikat Jibril datang dan memberitahu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, astagfirullah. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya sahabat Ali bin Abi Thalib sedang tergesa-gesa untuk berjamaah. Lalu ia bertemu dengan orang tua Nasrani di jalan. Tetapi Ali bin Abi Thalib tidak mengetahui bahwa itu seorang Nasrani. Tetapi dia memuliakannya karena ubannya ataupun karena usianya, dan tidak mendahulunya dan menjaga hak-hak orang tua tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk menahan rukukmu sehingga Ali bin Abi Thalib bisa mendapati salat fajar ataupun tidak tertinggal salat fajar. Tetapi ini bukan suatu yang mengejutkan atau suatu yang takjub atau suatu yang mengherankan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari dengan sayapnya sehingga matahari tersebut itu lama untuk terbit karena sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, perawi di sini juga menjelaskan bahwa derajat ataupun kemuliaan ini adalah sebab menghormati orang tua yang sudah sangat tua ataupun sangat renta, walaupun ia adalah seorang Nasrani. Nah, adapun di hikayat yang lain itu dijelaskan itu ketika gurunya Syekh Abu Mansur Al-Maturidi itu sakit. Nah, diceritakan bahwa guru dari Imam Abu Mansur Syekh Abu Mansur Al-Maturidi ini itu ketika berumur 80 tahun. Lalu Syekh Abu Mansur Al-Maturidi itu diperintahkan untuk mencari seorang budak yang berusia 80 tahun juga, dan harus dibeli dan dimerdekakan juga oleh Abu Mansur. Setelah mencari-cari Abu Mansur, beliau tidak menemukan budak yang seperti apa yang dibicarakan oleh gurunya tadi. Nah, setelah itu Syekh Abu Mansur, setelah itu ada orang-orang pun berkata, bagaimana kamu akan mendapatkan budak berumur 80 tahun yang masih tetap menjadi budak dan tidak dimerdekakan. Lalu Syekh Mansur pun kembali kepada gurunya dan menceritakan apa yang dikatakan orang-orang tersebut. Nah, ketika gurunya mendengar ucapan ini, gurunya pun langsung meletakkan kepalanya di atas tanah ataupun bersujud kepada Allah, lalu bermunajat kepada Allah dengan mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya makhluk tidaklah menanggung kemuliaannya tatkala budaknya berumur 80 tahun dengan masih tetap menjadi budak, tetapi ia akan memerdekakannya. Lalu aku telah mencapai umur 80 tahun, maka bagaimanakah engkau tidak memerdekakanku dari api neraka? Sedangkan engkau adalah zat yang maha mulia, maha pemurah, maha agung, dan maha pengampun lagi maha menerima syukur. Nah, lalu
dengan perkataan tadi Allah Subhanahu wa taala pun memerdekakan gurunya dan mewafatkannya, lalu menerima taubatnya dan memasukkannya ke dalam surga. Karena bagusnya munajat yang dikatakan oleh guru imam atau guru syekh dari Abu Mansur tadi. Nah, kesimpulannya dalam hikayat ini yang sudah diceritakan baik pertama ataupun yang kedua, kita tidak bisa melihat perspektif itu pelajaran yang pertama dan kedua yang sudah disebutkan tadi. Itu semuanya ada di dalam kisah dari yang kedua ini, yang mana intinya kita harus bisa memuliakan orang tua yang sudah berbeda umurnya kepada kita ataupun sudah yang beruban. Masuk yang beruban di sini tuh ya umurnya lebih tinggi dari kita, atau apalagi yang umurnya sudah sangat tua, 80 tahun ke atas ataupun sudah renta sekali umurnya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu sudah masuk ke dalam hikayat yang kedua ini. Kenapa? Karena guru dari Abu Mansur Al-Maturidi yang senantiasa beribadah dan bermunajat kepada Allah di usianya yang tua ini. Lalu yang keduanya adalah bagaimana orang-orang yang memuliakan seorang budak yang berumur 80 tahun. Nah, serta Allah memerdekakan guru Abu Mansur Al-Maturidi tadi yang sudah tua dan senantiasa bermunajat kepada Allah. Dan lalu Allah pun menjawab dengan menerima kemerdekaan dari guru dari Abu Mansur. Maksudnya menerima guru dari Abu Mansur itu masuk surga. Masya Allah sekali, karena kita sebagai ikhwan, sebagai insan harus sangat sekali menghormati kepada yang tua, baik itu non Islam ataupun Islam sendiri. Itu sangat wajib sekali menghormati kepada yang tua. Karena apa? Karena sebagian dari adab dan etika kita sebagai pemuda, khususnya karena kita harus menjadi manusia yang mempunyai etika atau attitude yang baik, karena itu sangat penting. Karena sudah dijelaskan tadi dalam hadis ketiga ini, Ali bin Abi Thalib saja sampai ingin telat berjamaahnya karena ingin sekali memuliakan orang tua itu walaupun orang tua itu Nasrani. Nah, itu kesimpulan dari hadis ketiga ini ataupun dars ke-11 dari mata kuliah ilmu kalam. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang nahwu shorof, yaitu maf'ul ma'ah. Ada beberapa pengertian dari maf'ul ma'ah sendiri, yaitu maf'ul ma'ah yang dijelaskan dalam kitab Matan Al-Jurumiyah, yaitu al-maf'ul ma'ahu wal ismu mansubul ladzi yuzkaru li bayanin man fu'ila ma'ahul fi'lu. Nah, jadi maf'ul ma'ah adalah maf'ul yaitu isim yang beri'rab mansub yang disebutkan untuk menjelaskan seseorang yang bersamanya pekerjaan itu dikerjakan. Jadi intinya maf'ul ma'ah itu adalah menjelaskan tentang seseorang yang bersama dengan pekerjaannya itu, jadi dibarengi. Nah, itu dijelaskan dalam kitab Matan Jurumiyah. Contoh dari maf'ul ma'ah sendiri yaitu yang pertama, contohnya itu sirtu wal qamaru. Yang pertama sirtu wal qamaru. Nah, yang kedua dahabtu wa ghuruba syams. Dahabtu wa ghuruba syamsi. Yang ketiga sirtu wan naili. Yang ketiga sirtu wan naila. Yang keempat istay itu wa tagrido tayri. Yang kelima ana sairun wan nahar. Jelaskan dari contoh yang pertama yaitu sirtu wal qamaru, aku berjalan bersama ataupun aku beriringan dengan bulan. Aku berjalan bersama atau aku beriringan dengan bulan. Jadi berjalan bersama ataupun berjalan beriringan dengan bulan.
Yang kedua lafaz dahabtu. Nah, di lafaz yang pertama yang lafaz sirtu wal qamaro yang menjadi maf'ul ma'ahnya itu lafaz qamaro. Nah, di mana sebelum lafaz maf'ul ma'ah itu ada yang disebut wawu ma'iyah, wawu yang bermakna ma'a atau yang beserta atau bersama. Nah, wawu ma'iyah ini itu salah satu ciri dari maf'ul ma'ah itu sendiri. Yang kedua lafaz dahabtu wa ghurubasy syamsi. Dahabtu aku pergi wa ghurubasy syamsi bersama dengan terbenamnya matahari. Nah, ghurubasy syamsi, nah ghurubasy syamsi itu termasuk maf'ul ma'ah. Wawunya itu disebut wawu ma'iyah karena wawu ma'iyah termasuk ciri dari salah satu ciri dari maf'ul ma'ah. Sirtu wan naila. Nah, lafaz sirtu wan naila ini, sirtu aku berjalan, wan naila beriringan atau sepanjang sungai Nil. Nah, aku berjalan sepanjang sungai Nil, bisa artikan seperti itu, atau bisa aku berjalan beriringan dengan sungai Nil. Jadi dia berjalan di pinggir-pinggir sungai Nil. Karena kenapa disebut beriringan, itu maksudnya seperti itu. Nah, adapun beberapa contoh dari maf'ul ma'ah di dalam Al-Quran itu ada pada Quran surat Yunus ayat 71, yaitu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dalam potongan ayatnya itu fa'ajmi'u amrakum wasyurakaakum. Lafaz wasyurakaakum itu wasyurakaa itu menjadi contoh maf'ul ma'ah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan dari maf'ul ma'ah itu, dan mungkin saya akhiri dari penjelasan hadis ketiga kitab Ushuriyah tadi, penjelasan dan serta kesimpulannya, dan juga penjelasan dari maf'ul ma'ah ini sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.